Halo semua, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Gabriel Putra. Saya merupakan salah satu mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang sedang melaksanakan KKN di Kampung Putih yang letaknya berada di Kota Malang. Nah, sebagai salah satu kegiatan KKN kita, kelompok kami mengadakan sosialisasi mengenai COVID-19. Nah, karena kondisi sekarang yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan massa atau mengadakan kerumunan, maka kelompok kami berinisiatif untuk mengadakan sosialisasi ini secara online dengan cara membuat poster dan juga video penjelasannya. Jadi, sebelumnya saya minta maaf jika dalam penjelasan video ini ada tutur kata atau pernyataan saya yang salah. Nah, jadi ada beberapa topik yang ingin saya bahas di video kali ini. Pertama adalah hoax atau berita bohong mengenai vaksin COVID-19, manfaat vaksin, kriteria orang yang boleh dan tidak boleh divaksin, cara penerapan 5M, dan juga jenis-jenis vaksin apa yang ada di Indonesia. Kita langsung ke topik yang pertama, yaitu hoax atau berita bohong tentang vaksinasi COVID-19. Nah, jadi sebenarnya banyak gitu ya hoax yang sudah beredar di masyarakat, tapi yang paling umum ada dua, yaitu vaksin ini mengandung makro dan chip, dan yang kedua, bahwa justru sebenarnya vaksin ini dapat membahayakan jiwa kita. Nah, dua berita ini tidak benar ya teman-teman. Jadi, menurut pernyataan Profesor Dr. Rosi Rezeki dari Ketua Indonesia Technical Advisory Group and Immunization atau ITAGI, sebenarnya vaksin ini hanya berisi protein, garam, lipid, dan parut, serta tidak mengandung logam sama sekali. Jadi tidak mungkin kalau kita divaksin, lalu kita kemasukan chip, lalu kita dapat dikendalikan seperti robot dan sebagainya, itu tidak benar. Lalu juga bahwa menyatakan bahwa sebenarnya vaksin ini membahayakan jiwa. Nah, ini justru hoax yang paling salah teman-teman ya. Kita justru diadakan vaksinasi ini untuk membantu menyelamatkan banyak orang sebelum orang-orang ini terpapar COVID-19 sehingga dapat membahayakan jiwa mereka. Nah, jadi saya mau menjelaskan dulu topik yang kedua, apa itu manfaat yang dapat kita dapatkan setelah kita menerima vaksin. Jadi pertama ada mencegah atau mengalami gejala COVID-19 berat, menghentikan penyebaran COVID-19, membantu melindungi generasi selanjutnya, dan melindungi orang lain serta diri sendiri. Nah, coba saya jabarkan satu-satu mengenai poin-poin di sini. Yang pertama adalah mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19 berat. Nah, bagaimana gitu kan caranya? Kok bisa gitu? Jadi, kalau misalnya manusia ini terkena suatu virus atau dalam hal ini adalah virus corona, maka tubuh kita ini akan secara alami berusaha melawan atau mengusir virus ini agar tubuh kita ini lebih sehat kembali. Bagaimana caranya? Nah, tubuh kita akan memproduksi suatu kekebalan tubuh yang biasanya kita sebut antibodi. Nah, kekebalan tubuh ini dapat kita dapatkan setelah kita menerima injeksi vaksin. Jadi, sebelum kita terpapar corona, kita telah menerima antibodi ini terlebih dahulu dari vaksin. Ketika kita telah, misalnya, jangan sampai, tapi misalnya kita terpapar corona, antibodi di tubuh kita ini sudah ada, tidak mulai dari nol. Jadinya nanti gejala yang kita alami tidak akan separah jika kita belum divaksin, dan harapannya vaksin ini juga dapat menyebabkan COVID-19 ini cepat sembuh jika kita terpapar. Nah, selanjutnya ada menghentikan penyebaran COVID-19. Nah, bagaimana caranya? Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian pernah dengar yang namanya herd immunity. Nah, herd immunity ini akan terjadi jika sebagian populasi Indonesia atau di dunia masyarakatnya telah menerima vaksin sekitar 70 atau 75%. Nah, bagaimana caranya? Suatu virus ini tidak akan menyebar jika inangnya tidak ada. Jadi, jika sebagian besar masyarakat ini telah menerima vaksin, maka virus ini nanti akhirnya akan kehabisan inang dan akhirnya akan hilang-hilang sendiri. Lalu yang ketiga, ada membantu melindungi generasi selanjutnya. Jadi jika kita semakin cepat menangani virus-virus ini, virus COVID-19 dengan vaksin, maka untuk anak cucu atau generasi-generasi selanjutnya juga akan mengalami kemudahan. Jadi mereka tidak usah mengalami hal-hal yang kita alami seperti sekarang. Lalu yang terakhir ada manfaat vaksin juga dapat melindungi orang lain serta diri sendiri. Lalu ada beberapa persyaratan yang kita harus penuhi sebelum kita menerima vaksin. Jadi ada beberapa orang yang kondisi tubuhnya atau kondisi kesehatannya itu tidak memungkinkan untuk menerima vaksin ini. Seperti orang yang sedang hamil, sedang positif COVID-19 atau sedang sakit parah,
dan juga orang-orang yang pernah menderita penyakit seperti diabetes, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, tapi hal ini tidak paten ya, tidak bukan pasti kayak, oh saya pernah diabetes, saya nggak boleh vaksin gitu, enggak. Nah, jadi saran saya itu adalah eh, sebelum menerima vaksin ini, jika memiliki penyakit-penyakit tertentu atau riwayat kesehatan tertentu, dapat konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan atau dokter yang sekiranya dapat membantu mengenai kesehatan tubuh saudara-saudara. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis vaksin yang berada di Indonesia. Ada Sinovac, Pfizer Biotech, Novavax, AstraZeneca, Bio Farma, Moderna, dan Sinopharm. Tapi yang paling banyak kita temukan di Indonesia ini sebenarnya adalah Sinovac dan AstraZeneca. Selanjutnya ada cara pencegahan penularan vaksin. Nah, ini adalah hal atau langkah yang paling sederhana sebenarnya. Yang sebenarnya itu kita dapat lakukan sehari-hari. Kita umumnya menyebutnya 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah, harapannya dengan Bapak, Ibu, teman-teman, dan saudara-saudara, saya harap dan juga mungkin seluruh Indonesia berharap gitu ya, dapat menerapkan 5M ini agar corona di Indonesia ini segera turun dan kita semua dapat melewati wabah ini dan melanjutkan aktivitas hidup kita seperti normal, seperti biasanya. Nah, berikut merupakan penyampaian materi mengenai vaksinasi COVID-19 yang saya dapat sampaikan. Harapannya dapat mudah dimengerti dan juga dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya mengenai KKN kita di Kampung Putih. Dadah.